Hasanan, sanabtadi ad-dirasa fi hadhihi laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Laila Sa'idah, Laila Jum'ah Mubarakah, kaifa halukunna al-yawm? Ukhtina Saifi, Baik, ukhtina Umi Syita, wa alhamdulillah. ukhtina Yuliana. Alhamdulillah Sana baik. insyaallah. Baik. Kaifa al-jawu? Kanal matar Naam. ghaziran jiddan. Hakon yanzil. Naam, kama fi Naam. madinatina aidon. Adunu anal jawu yakni daiman madza? Nuzulul matar ya. Hasanan. Alhamdulillah, mislu rahmat minallah ya, minas sama. Jahit. Fal yaum sawfa nastamir ad-dirasa. Adhunnu anna kunna qad katabtuna al-wajib al-manzili aidan. Saudara rasa teman-teman sekalian sudah mengerjakan ya tugas yang kemarin berkaitan bagaimana menulis satu paragraf saja. Ada yang banyak sekali tadi ya, Masya Allah. Padahal sudah minta satu paragraf aja nggak apa-apa, tapi nanti kita koreksi saja ya. Nah, berkaitan bagaimana mendeskripsikan atau menceritakan terkait figur ya, ataupun syakhsiyah, personality dari seseorang. Baik, sebelum Ustazah bacakan, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Masih seputar penulisan pastinya. Tapi kali ini sudah mulai lebih dalam lagi ya. Kalau kemarin hanya sampai di tahapan bagaimana membuat paragraf atau mendeskripsikan secara ringkas. Nah, kali ini kita akan belajar nata alam bagaimana membuat sebuah makalah ya, makalah, artikel, esai atau penulisan masing-masing. Nah, kalau secara definisi mungkin Antuna sekalian, karena di sini perempuan semua ya, saya bilangnya Antuna, rata-rata pernah belajar ya dalam karya ilmiah, biasanya karya tulis ilmiah di sekolah. Nah, tapi di sini Ustazah tidak akan membahas secara detail ya masing-masing. Paling tidak bagaimana sih menentukan tema dulu ya, supaya nantinya kita akan menulis seperti sistem apa. Jadi paling tidak tema apa yang kita ambil. Nah, tentunya dalam penulisan apapun itu ya, pasti kita memiliki masalah biasanya. Jadi kebanyakan penulisan itu karena sebuah problem. Problem itu bukan sesuatu ini ya, maksudnya masalah itu artinya sebuah trigger ya, sebuah topik yang akan mengantarkan kita untuk menguraikan sebuah eh, ibaratnya narasi atau deskripsi. Jadi harus diawali dengan sebuah konflik gitu ya, ataupun sebuah masalah. Jadi masalah tidak harus perkelahian ya. Artinya di sini masalah ada sebuah awal mula bagaimana terciptanya sebuah tulisan. Nah, di sini dalam skill menulis tentunya tema itu biasanya kita sendiri yang sedang berusaha untuk mencarikan solusi gitu ya, atau berusaha untuk memaparkan. Jadi solusi itu bukan ingin dalam rangka menyelesaikan masalah ya, tetapi solusi-solusi kita buat itu hanya sebagai pemaparan yang bisa kita sampaikan atau dalam rangka mengeluarkan ide-ide dan pikiran pola pikir yang atau sudut pandang yang kita miliki. Jadi tema-tema yang kita tulis sebetulnya adalah tema-tema yang tidak keluar dari apa yang kita pikirkan ya, pastinya keluarnya dari apa yang kita pikirkan, bukan keluar dari sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan kita. Realitanya memang Afan, Ustazah keluar ya suaranya ya. Oh, nah, Saja. jahit. Afan, mungkin sinyalnya ya, karena tadi di sini hujan deras sampai mati lampu juga, tapi alhamdulillah bisa bergabung kembali. Nah, tadi terdengar ya, Ustazah tadi menyampaikan berkaitan dengan tema. Jadi sebetulnya tema yang diambil sebisa mungkin memang tidak jauh dari apa-apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita ibaratnya sesuatu yang dekat di dalam kehidupan kita. Kalaupun tidak, biasanya itu adalah sesuatu yang sedang ramai untuk dibicarakan. Ada beberapa naskah atau esai atau makalah atau artikel seperti halnya kita ya. Kalau tidak sekarang kita publish,
maka itu berita akan menjadi basi. Tapi insya Allah apapun yang kita bahas, karena sejarah itu selalu mengulang, karena kita juga bukan jurnalis yang ada deadline ya, ada waktu-waktu hostnya supaya harus selesai. Paling tidak insya Allah akan kita tulis nantinya bermanfaat untuk kedepannya, karena pasti akan berputar kembali. Misal kayak masalah tentang apa akhlak ya, paling sering kita cari dulu bidang apa yang ingin kita bahas nih, topik secara general, entah pendidikan, moral, kemudian sosial gitu ya, ataupun masalah-masalah yang sekiranya kita ingin bahas. Nah, di sini masih sederhana ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam menentukan sebuah tema adalah pilihan ini berdasarkan penyampaian cerita nyata. Nah, kalau bisa seperti itu. Dan metode ini sangat mudah untuk bagi seorang pemula, sebagaimana yang telah kami bahas pada materi sebelumnya. Dan kebanyakan kayak kemarin menceritakan tentang kenangan ya, atau perjalanan di masa lalu. Makanya hal tersebut sangat dekat di hadapan kita, sehingga kita dengan mudahnya menceritakan, karena itu kita yang merasakan. Otomatis ketika ingin memaparkan menjadi sebuah tulisan, entah artikel, esai, dan makalah, maka itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Nanti pelan-pelan kita akan belajar strukturnya ya, pembuatan makalah, esai, dan artikel. Nah, berikutnya pemilihan tema ini tadi diambil dari kehidupan lingkungan sekitar, sehingga penulis bisa mendapatkan sebuah gambaran ya, atau inspirasi yang memunculkan opsi tema yang ia inginkan. Kalau bisa hal-hal yang ada di sekitar kita, misal fenomena-fenomena yang ramai nih, apa yang pengen kita angkat, menggunakan bahasa Arab yang pasti kepake ya. Biasanya tentang kalau perempuan banyak sekali ya, sesimpel permasalahan yang ada terjadi dalam kehidupan kita yang kita lihat ya. Nah, itu nanti bisa kita angkat menjadi sebuah tema. Nah, apabila telah selesai menentukan tema yang kita inginkan, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan unsur-unsur dari tema. Nah, unsur-unsur nanti ini akan menjadi sebuah ide ya. Kemudian ide-ide nanti, langkah-langkah yang dilanjutkan adalah bagaimana menjadikan nanti sebuah tema yang menarik. Judul ya, kalau tema itu kan secara general. Misal saya pengen ngangkat masalah moral, Ustazah. Oke, kita tarik nih, ide apa yang ingin kita sampaikan. Oh, kayaknya lebih bagaimana bersikap, misal bagaimana bersosial dengan orang, misal gitu ya. Nah, itu nanti dispesifikkan lagi. Maka nanti setelah spesifik, oh masalah ini yang ingin saya angkat, makanya akan menjadi sebuah tema. Cari dulu, makanya paling enak itu cari dulu masalah. Saya ini pengen menggerakkan masalah malas nih. Kenapa anak sekarang malas? Oh, berarti bagaimana tema judul nanti itu semenarik mungkin akan menjadi sebuah solusi dari sifat malas tadi. Jadi biar ketemu ya. Biasanya memang masalah itu di awal sehingga solusi juga akan keluar nantinya. Nah, untuk saat ini kita menggunakan tema yang sederhana terlebih dahulu ya, yakni berkaitan dengan masjid misal. Kita tahu ya, masjid itu merupakan tidak hanya sebagai, kalau dulu ya di dalam masanya Rasulullah, masjid bukan hanya sebagai tempat untuk ibadah saja, bahkan aktif apapun kaitan dengan hal-hal positif dan masih tetap menghormati dengan kesucian masjid, maka diperbolehkan untuk melakukan seperti kajian, kemudian belajar mengajar. Nah, itu biasanya juga di masjid, jadi nggak jauh-jauh. Dan juga hal-hal yang positif lainnya. Jadi supaya masjid itu nggak sepi ya, jadi banyak hal kegiatan positif yang seharusnya dilakukan. Kadang kalau masjid ramai itu cuma di bulan Ramadan, tapi alhamdulillah masjid-masjid sekarang khususnya hari Jumat ya, karena Jumatan insya Allah masih dipenuhi oleh masyarakat yang ingin beribadah, khususnya orang-orang Islam yang taat ya dan yang beragama. Nah, misal ada banyak sekali masjid yang bisa kita gambarkan. Tapi Ustazah saya pengen lebih spesifik. Oke, kita lihat ada dua unsur misal. Ini contoh ya. Sebetulnya unsur itu banyak sekali, tapi kita mengambil dua aja. Masjid sebagai sarana ibadah atau kegiatan belajar mengajar di masjid. Nah, ini sebagai poin plus juga. Ternyata melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, bahkan dibilang belajar atau berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Artinya alangkah indahnya kalau kegiatan berpikir itu dilakukan juga di dalam masjid, maka nilainya akan double. Jadi menormalisasikan dan membudidayakan bagaimana memanfaatkan masjid. Misal saya bawa tema kalau masjid sebagai ibadah, apapun kalau niatnya baik pasti terhitung ibadah, Ustazah. Gitu ya, nggak cuma sholat, ngaji. Tapi misal melakukan hal-hal lain, iya betul.
Ini bisa nanti di temanya bisa dikembangkan sendiri. Atau sebagai bentuk kegiatan belajar mengajar di dalam masjid. Nah, kalau gitu apa ya kira-kira dari dua unsur ini bisa kita ambil dari kita tarik lebih spesifik terkait judul masjid ini, yaitu sekilas pandang tentang Masjid Baitur Rahman. Artinya saya nggak mau jauh-jauh, nggak mau bahas Masjid Istiqlal, Masjidil Haram gitu ya, kejauhan atau masjid secara umum. Langsung aja biasanya cara menspesifikasinya itu ditambahkan dengan penisbatan terhadap sebuah tempat, daerah, atau lokasi-lokasi yang terjangkau sehingga bisa lebih detail. Nah, ini makanya cuma sekilas terkait Masjid Baitur Rahman. Jadi nanti di sini penulis berusaha untuk mendeskripsikan atau narasikan juga yang menceritakan sebuah masjid, tapi masjid ini yaitu sudah ditentukan berbentuk atau bernama Baitur Rahman dengan unsur yang nanti kita masukkan yaitu bagaimana dimanfaatkan sebagai sarana ibadah dan juga bagaimana dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Alat masalah juga yang baru bergabung. Hasanan yujad huna ada al-kiroah ya. Masih lanjut tentang kiroah. Lamaha. Ada yang pernah dengar lamaha yalmahu? Mal farqu baina lamaha, nazoro, ro'a dengan syahada. Bahasa Arab itu detail ya. Mal farqu baina lamaha, nazoro, syahada, dan ro'a. Ada yang tahu? Judulnya kan lamaha. Tadi kan sekilas pandang. Uktina Sefi, Farudin. Farudin, mal farqu, ala masalan, mal farqu baina lamaha, nazoro, syahada, dan ro'a. Hal fahimta? Eh, Farudin, hal samita sauti? Nah, terdengar suara سمعت Ustazah. أستاذ Tafadhol. Nah, لكن لا tafadhol, أعرف mal farqu bain. لا أعرف ما الفرق بينهما Hakon? صح Oh, حقا ya, jiddan la ba'sa. Hakon. Nah, tafadhol akhi Nazen barangkali. Oke, la ba'sa. Jahit. Saudara saya. Oke, nah, bahasa Arab itu melihat banyak hal. Lamaha itu sekilas pandang. Kalau saudara melihat tiba-tiba ada mata uktinamia ketemu di pasar, tapi sekilas aja ngelihat. Nah, itu berarti kita pakai kata kerja lamaha. Jadi cuma sekilas gitu ya. Tapi kalau melihat, misal saya melihat kita kira-kira buku misal, tapi lebih ke melihat judulnya saja ya, atau saya melihat kacamata, misal saya melihat benda-benda. Nah, secara general kita melihat menggunakan kata nazoro. Nah, kalau kita ingin secara detail kayak menganalisa, nonton, itu kan sekaligus memperhatikan. Jadi nggak cuma mata aja, pikiran, jiwa, raga semua dilibatkan. Nah, di situ kita lebih gunakan syahada, yusyahidu. Makanya nonton, menyaksikan, pakainya syahada. Kayak bola, itu kan diperhatikan juga. Nonton bola pakainya syahada. Kalau shopping, biasanya kakak-kakak sekalian, akhwat sekalian, apa kira-kira? Syahada juga ya, karena nggak mungkin kita cuma ngelirik doang, nggak mungkin juga nazoro. Mungkin ada sebagian, tapi kita memperhatikan, ini sayurannya bagus nggak ya? Oh, ikannya ini seger nggak ya? Oh, bajunya ini harganya, kainnya, jahitannya gimana? Nah, itu harusnya kita pakai syahada ya. Di situ benar-benar menyaksikan dengan analisis. Kalau ro'ah, ada yang tahu, ro'ah itu biasanya juga melihat, tapi biasanya juga kita menggunakannya itu sebagai opini. Ro'yun, pernah dengar ya? Ro'yun, pendapat saya. Jadi ro'yun itu juga termasuk af'alul qulub ya, bagaimana melibatkan pikiran. Makanya di situ termasuk kalau antum dan antuna belajar, min akhwatina wasikh yang mana? Zonna, kana, atau ina. Kalau af'alus syak wal yakin, masih ingat? Min akhwati zona ya. Salah satu saudaranya zona yang mana dia bisa menasobkan dua maf'ul ya, kalau masih ingat ya. Maf'ul bi awal, maf'ul bi sani. Ro'a itu bisa ro'a itu melihat, bisa ro'a itu beropini atau berpendapat. Syahadah, makanya syahadah juga balik lagi ya, syahadah kita bilangnya orang Islam itu harus kalau mau Islam harus login pakai syahadat dulu nih. Nah, berarti syahadat itu tidak hanya melihat dan menyaksikan tapi memberikan sebuah kesaksian seluruh ya, sepenuhnya.
Jadi ada melibatkan pikiran, hati, dan seluruh jiwa. Makanya syahadah itu detail. Gitu ya. Nah, lamiha guna bimakna cuman sekilas pandang saja. Jadi tidak detail ya, secelumit aja. Jahit. Fal'an saufa naqra ma'an. Boleh diperbesar ya di layarnya masing-masing. Alan masalan yang baru bergabung. Fal'an tafadholi Ummi Syita iqra'i. Nah, tafadholi uktina Ummi Syita. Nah, Saja, Bismillah. Coba Ustazah ya. bismillah. Oh, ini soalnya Ya, harokatnya. nah. Hatta nuktoh ya sampai sholawatil khamsiyah. La yakhfa indal jami'i annal masjida lahu makanatu samiyatun fi qulubil muslimina wa huwa makanu bunya li ahammal faraidud dinil islami apa ini? Ala wahiyah. Wahiyya salawatul khamsi. Naam, yakfi, syukran. La yakfi apa la yakfa? La yakhfa. La yakfa bermakna khafiya yakfa? Tersembunyi. Iya, tersembunyi. Sohi, tidak tersembunyi. Sohi. Makan, bermakna isi makan, isi zaman. Paman makan atau Tempat. tempat. Kemarin ada samiyah. Mana samiyah? Nah, itu yang tersemat ya. Iya, bahasa Indonesianya tersemat. Maksudnya lebih ininya apa kemarin? Tertanam. Yang tertancap, tertanam, tersemat maksudnya ya betul. Yang tertanam, kemudian bunia, bana ya beni, bangun, faridotun, faroid jamaknya sama kayak wajib bimakna, termasuk Kewajiban. nah sholawatil khamsi bimakna Salat yang 5 waktu. sholatul khamsu ya. Nah, syukron. Fal'an nastamir. Langsung diterjemahkan ya. Tafadholi ukhtina Mia tarjimi. Naam, ukhtina Mia hadiro. Izin menyimak dulu ya Ustazah. Naam, la ba'sa. Ukhtina Yuliana tafadholi tarjimi. Di judul ya, Lamahatun an Masjidi Bairil Rahmah. Ukhtina Nurul tafadholi tarjimi. Hadiro. Baik. Tafadhol akhina Zain tarjim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak tersembunyi di antara kebanyakan bahwasanya Di sisi boleh. Indal di sisi- jami maksudnya. di sisi orang banyak, artinya tidak umum, Artinya tidak, semua orang sudah mafhum tidak semua, diragu. ya. Betul. Tidak diragu semua bahwasanya masjid merupakan suatu tempat yang tertancap di dalam hati orang-orang Islam. Dan dia merupakan tempat yang dibangun untuk kewajiban agama. Aham bermakna apa? Isim tafdil. Ya. Lebih penting, paling penting, kewajiban yang sangat penting bagi agama Islam, yaitu sholat 5 waktu. Allah mana? Allah bermakna apa? Allah untuk tidak demikian. Allah apa maksudnya? La itu kan maksudnya apa bahasa Indonesianya kalau di bahasa kita? Merupakan tempat yang dibangun paling pentingnya fondasi dalam agama Islam. Allah yaitu tidakkah demikian bahwa melebihi seperti sholat 5 waktu. yaitu
seperti halnya diumpamakan seperti sholat 5 waktu. Jadi hal ini kita tahu ya, masjid itu sebagai tempat yang sangat penting. Kalau dibilang, kalau kita belajar ya Al-Quran kitabnya apa, tempat ibadah ya, maka dibilang sebagai sesuatu yang tidak mungkin terlewatkan, bahkan dalam melakukan sholat 5 waktu. Jaijitan, syukran. Nastamir fatafadholi uktina Saifi, Iqra'i, silakan dibaca sampai nutup Al-Masjid. Yang mulai dari mana itu Ustazah? Waqad sajjala. Qala. Waqad sajjala. Qala Musi. Nah. Qala musi. Qala musiroh. Qala musiroh. Sirotu ya. Sirotun Nabi. Sirotun Nubuwah. Ini bener ya Ustazah? Halo, suaranya hilang nih. Iya, Sirah Nabawi itu kan ada. Afwan tadi suaranya ini ya putus-putus ya Ustazah. Tafadhol, terlihat apa tidak di layar? Terlihat Ustazah. Oke, Suaranya silakan di Iya, Ustazah yang keempat. Nah, syukron waqad sajjala qala musirati nabawiyah ti anna Rasul al-azama salawatullahi wassalamuhu alaih bada'a awwalu baramijid da'wati bi ta'sisil masjid. Ya, ini poin penting juga ya. Nabi ketika diutus menjadi seorang nabi ya, risalahnya, hal yang paling penting itu ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membangun masjid dan juga membangun maksudnya bagaimana mengecek pasar ya. Jadi bagaimana ibadah dilakukan ya, kemudian bagaimana kondisi ekonomi. Jadi 2 hal poin. Jadi baik di dunia, ibaratnya Rasul juga memperhatikan bagaimana urusan di akhirat dan juga bagaimana urusan di dunia. Dan yang pertama adalah masjid ya. Jadi lebih unggul di antara yang lain. Belum diterjemahkan ini ya. Sanan tafadhol akhina Hirin tarjim. Tampilkan Ustazah, hilang. Oh iya, diulang. Bentar, Ustazah lihat dulu. Kapan ya? Hari ini tuh ada hujan ya, jadi tidak bersahabat sekali sinyalnya. Nah, Sa'arsil as-surah. Aina sajala. Sajala. Kemarin sempat ya sajala tuh Tercatat. iya, tercatat. Tergantung ya konteks ceritanya, tercatat, merekam juga bisa pakainya zobetun sajala itu. Nah, istamir tarjim. Dari waqad sajjala Ustazah ya. Nah, Ustazah. Kecilin dikit Ustazah. Aduh, kebesaran. Dah. nah. Ya. Oke. Dan sungguh Pena telah mencatat sirah Nabawi bahwasanya Rasul yang mulia Allah bersalawat dan memberikan salamnya kepadanya pada awal baramij da'wati bita'sisil masjid. Permulaan awal kegiatan dakwah. Boleh. Program agenda. Dibangun dari masjid. Dengan membangun masjid. Nah, jahicita. Jadi merupakan agenda awal dakwah Nabi ya dalam membangun masjid. Hasanan. Nastamir bal'an tafadholi ukhtina Nurul Aulia Iqra'i tastatiin.
Hasanan. Ukhtina Yuliana, balik lagi ya. Tasatiin. Na'am Ustazah. Hasanan. Naam. Na'am. Iqra'i. Istamiri. Wa hadzal amru wala syakka Fi ayyi Arifu wa itisin sasar khamsa. Nah, ar-radiful khamis, baris yang kelima. Wa hadzal amru wala hadzal syakka. amru wa hadzal amru wala syakka yadullu ala wujudil hukmatul aliyah fal muslimuna yatamanna'una bil hurriyah fi ada'il alwanal ibadatu dakhilul Ibadati masjid ibadatil dakhilil dakhilil masjid khassatan masajid masajid liiqamah. khassatan liiqamatis sholatil jama'atul lati hiya min a'zamu sya'airul Islam. Hatta huna usul. Nah, kelas. Ma makna hurriyah? Mata ayat mata. Kebebasan, Ustazah. Hurriyah kebebasan, tamattu ma makna haji tamattu. Yatamatta'una Menikmati adaan lillahi ta'ala, qadaan lillahi ta'ala. Mama. Ada ya, melaksana, ada ya, melaksana. Launun alwanun, Warna. launun alwanun. Warna. Foto. Ini kata-kata la syakka banyak sekali ditulis dalam artikel ya. Nanti nggak apa-apa. Biar kreatif, jangan lupa ditulis la syakka. Jadi menunjukkan ini pasti gitu. Jadi nggak ragu-ragu. Boleh nanti dalam penulisan dipakai ya. Azam, sya'air, makna syu'arun, sya'air. Hati-hati bukan syi'run ya. Bukan puisi di sini, tapi syu'ar bermakna pilar. Nah, pilar atau syiar-syiar. Hasanah, syukran. Tafadhal akhina Zahra tarjim. Wa hadzal amru, tafadhal. Salah jidan ya ini kiraannya. Akhina Zahra hadir? Oh, baik. Fal'an balik lagi nih. Tafadhal Fahrin tarjim. Wa hadzal amru, dan hal ini, wala syakka yadullu ala, dan tidak diragukan lagi, menunjukkan kepada wujudil hikmatil aliyah, keberadaan hikmah yang sangat tinggi, hikmah yang tinggi. Fal muslimuna yatamatta'un. Ma makna yatamatta'un, Ustazah? Masa Menikmati kebebasan. Nah, maka orang-orang muslim menikmati kebebasan fi ada alwanil ibadah, dalam melaksanakan alwanul ibadah, Beragam ya, bermacam-macam. bermacam-macam ibadah dakhilal masjid, di dalam masjid, khassatan liiqamati salatil jamaah, khususnya untuk mendirikan salat jamaah allati hiya min a'zami sya'airillah, yang dia adalah salah satu dari syiar Islam yang min azam, yang paling mulia. Iya, paling besar. Jadi kalau ada tafdil juga, kalau kepengen tulisannya itu madhapul terlihat sangat kuat pondasinya, gunakan kata la syakka, isim tafdil, af'al, akram, a'dom, aham. Ada banyak poin nih, ini tapi lagi dibesarkan poinnya, jadi pakai juga. Jayijian, syukran. Jadi merupakan kebebasan dalam ibadah ya kalau udah di masjid bagi orang-orang muslim, khususnya dalam melakukan sholat jamaah, penting ya.
Nah, yang menunjukkan sebuah kekuatan dari kebersamaan Muslim. Nastamir, nggak apa-apa ya, sudah ulang-ulang ini karena sepertinya hari ini banyak yang hanya menyimak. Fal anta fadal akhina isnaini Zain. Bismillah. La siyamati ya Ustazah. Naam, sorry. La La siyama. la siyama li adai faridati salatil jumu'ah wa hiya apa itu mu'tamarun Uh-uh. islami usbu'i likafatil muslimina fi kulli anha'id dunya. Dunia. Mana la siyama? Tidak terkecuali ya. Terutama ya. Untuk apa saja? Terutama boleh. Terutama. Wahyu mu'tamur. Mana amro? Mu'tamar merupakan muktamar. Pernah ada. Mu'tamar Misal ya. kayak seminar. Apa artinya Rutinitas muktamar? Mada? Zahran udah bergabung nih kayaknya. Mada? Apa ya? Musyawarah. Pertemuan ya, konferensi gitu ya. Konferensi Islam. Iya, tapi apa bahasa Indonesia muktamar? Pertemuan. Permusyawaratan ya. Permusyawarahan atau perkumpulan apa bahasanya perkumpulan lebih sudah. afdal? Perkumpulan setiap minggu ya, kafah menyeluruh di mana ahya kemarin anha di belahan ya berbagai macam naam Bagian di dunia. seluruh sisi bagian dunia. Jadi Tafadhol Zahran tarjim Penjuru Dan dunia. apa itu tadi? lasiyama min lasiyama. Oke. Ya, suaranya sudah putus-putus. La siyama li adai faridatu salatul jum'ah. Terutama pada pelaksanaan kewajiban sholat Jumat. Wahia mu'tamara islami usbu'i likafatil muslimin. Dan dia merupakan tempat perkumpulan perkumpulan orang-orang Muslim setiap minggu, setiap seminggu, setiap perkumpulan Mingguan. orang Muslim mingguan untuk semua orang Muslim fi kulli anha'id dunya, di seluruh belahan dunia. Belahan dunia, jahitan. Semua melakukan masing-masing. Ini menunjukkan persatuan sekali. Makanya kot nafam anak ibadah itu ada dua ya, ibadah infiradi, ada juga ibadah ijtimai. Nah, bentuk-bentuk ibadah sosial itu sholat Jumat, pergi haji, gitu ya, dan juga ibadah-ibadah yang berkaitan sosial lainnya. Jahit syukron. Nastamir walayan hasil hatta akhir ya, hatta yastamir. Fal anta fadol akhina hirzin ikra. Baik, sudah. Nah, ولا ينحصر نشاط المسجد على أداء فريضة الصلوات فحسب، لكنه أيضا مدرسة تخرج فيه الجيل الإسلامي الأول من عظماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. Lanjut saja. Oke, enggak holas ya, karena di sini tanya berikutnya. Nah, tarjim. Zin. Yang hasil apa saja? Walain hasil. Hasil apa? Tidak batas ya. Apa saja? Tidak terbatas. Apaan terputus saja? Oh ya. Tidak terbatas. Terbatas, tidak terbatas. Oh, terdengar? tidak. Kegiatan di masjid, kegiatan itu tidak terbatas. Tidak terbatas dengan kegiatan-kegiatan masjid. Dengan pelaksanaan kewajiban dengan sholat pelaksanaan saja. Dan tidak terbatas dengan kegiatan masjid dalam melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu saja. Akan tetapi juga
eh, Sekolah. sekolah Naam. yang telah keluar darinya generasi Islam Pertama. yang pertama dari para sahabat yang agung. Yaitu Semoga Allah Ridwanullah alaihim. Naam. meridhoi mereka semuanya. Naam. Khalas. Fahuna nafham ya. Kalau fahasbu itu sering dipakai seperti pengganti dari fakot ya. Fakot itu lebih ke mukalama. Tapi kalau teman-teman pengen nulis saja dan nggak cuman itu aja gitu ya, pakainya fahasbu. Itu lebih fusha ya. Nah, Fadilatus sholawati fahasbu, bukan fakot lagi tapi fahasbu. La syakka bisa dipakai isim tafdil kalau mau memperkuat dan juga kalau mau bilang cuman itu doang fahasbu. Atau latiyama tadi nggak cuma tidak terkecuali atau tadi bahasa bilangnya utamanya nggak boleh pakai lasiyam ya jahit. Syukran Hasanah wa hadaurul hassas tafadhali ukhti Namia iqra'i wa hadaurul hassasu lil masjid. Ukhti Namia hadir. Nah. Oke, Ummi Sita tafadhali. Ya. Nah, iqra'i. Huna, yakni di Fakratus Saniyah, paragraf kedua, Ar-Radifus Salis, baris ketiga. Wa hadha daurul hassas. Wa hadha daurul hassasu lil masjidi yastamiru. Nah, Lagi? na'am. Na'am. Walillahil hamd. Ila yaumina hadha fi kathirin min masajidal muslimina wa fi madinati Tarim masalan kanat masajidaha wala tazalu hafilata apa ini? Hafilatun Hafilatun bizawayal ilmi. bizawayal ilmi allati yatawarosaha. Tawarusu. Nah, terlihat? Solahahuha jilan ba'da jilin. Nah, khalas Yafi Cahy Cipta. Fal'an tafadhol. Makna hassas. Ihsas haffas. Maman. Daur. Oh ya, daur dulu. Daur itu ada banyak ya. Mana daur? Wahada daur. Mana? Peran, betul. Kalau ad-daurul awal, ad-daurusani itu kalau apartemen asyaqqatu huna daurul awal, daurusani berarti Lantai. Tapi kalau kita bilang dauratun hadhihi daura al-Azhar al-Markazi, itu artinya apa? Ada taknya. Peran. Kursusan. Ya, betul. Hati-hati, ada taknya daurah kursusan. Tapi kalau kayak gini sudah bilang, fal'an dauru man kana, sekarang dauru akhina Zahran atau dauru akhina Zahia. Daur itu putar juga. Daur itu berputar. Makanya bahasanya giliran. Iya, betul. Tapi kalau di sini daurul hassas, ya bahasa Arab sama kayak bahasa Indonesia ya, banyak miripnya. Daur ulang itu ya Ustazah? Daur ulang. Iya kan, putaran Yang mana dari daur cycle. ulang? Daur kan cycle, mungkin dari bahasa Arab. Iya, alah. betul. Iya, bisa Cycle. jadi. Iya, keren. Betul, mantap. Memang bahasa Indonesia itu impor dari bahasa Arab juga ya. Ada berapa banyak sekali dari bahasa Arab. Jadi daur ya, berputar. Kalau di filsafat Cycle. biasanya daur itu sesuatu yang mustahil dilakukan. Ada juga istilah daur kayak ana dari abah dari saya. Berarti saya dari abah dari saya. Nah, itu nggak mungkin. Pasti ada keberlanjutan. Nah, kalau cuma berputar-putar di situ berarti namanya mustahil. Daur itu mustahil. Makanya daur itu tergantung kita pakainya di mana. Nah, tapi daur di sini artinya
Selain daur bermakna peran, apa? Ada lagi Allah. selain bahasa peran lain bahasa Arabnya apa misal? Tamsil pernah dengar? Permisalan, memasal, Tafsir, aktor. penjelasan. Iya, Laku. iya. Misal itu kan Ini contoh ya. contohnya gitu ya. Iya, jahit. Hasanan, Tamir, Tafadol. Tadi siapa ya Ustazah minta? Oh, belum ya. Hasas, apa tadi hasas tadi? Penting. Penting, yang sangat sensitif ya. Yang sangat Sensitif. benar-benar penting. Iya, betul. Makanya hawasul apa? Maman hawas. Panca indera ya. Allah. Jahit. Penting. Naam, yastamiru istamaru kasih muslim Madinati Berlanjut. tarim ya namanya haflah. Mana haflah? Penuh. Faila di sini mana apa? Penuh ya. Haflah? Hafal. Hafila itu Perkataan. banyak, penuh atau banyak ya Ustazah? Penuh. Naam. Kalau yang haflatun Haflatun. perayaan. Betul, perayaan. perayaan. Di sini haflatun. Lupa. Iya, naam. Haflah misal ulang tahun. Zaya zalin akhwati mada. Wala yazalu. La Masih. ma fa'i'a ma ba'i'a ma infakka Karena saja. karena kalau zala doang artinya hilang, kalau latazal berarti masih atau senantiasa. Cai cita. Kanan. Makanya kenapa akhwat kana itu pakai lafi sama lanahi, karena kalau pakai la maknanya akan lain. Jadi kayak apa? Tapi kalau adalah artinya senantiasa, masih ya. Jahit nastamir dauru. Siapa lagi nih diputar-putar balik lagi nih. Gak apa-apa ya. Tafadhol akhina Saja Zain. bazawaya itu apa saja? Ya, memakna Zawaya. Zawaya itu sisi, berbagai macam sisi, sudut. dimensi, lebih ke dimensi ya, lebih sudut dimensi. Oke, dimensi. Zawaya. Antum sekalian pernah belajar bangunan ruang. Nah, itu biasanya nanti pakainya zawaya. Kalau di matematika zawaya dari berbagai Sudut macam berarti ya? sudut. Ya, sudut, Oh. sisi gitu. Tapi bukan yang sudut pandang ya. Beda lagi loh ya, sudut pandang itu iya yang lamaha tadi. Sekilas lamaha sudut pandang. Hati-hati lamaha di judul atas. Tapi di sini zawaya itu lebih ke dimensi ya, sudut. Jadi fal'an tafadhol. Tadi siapa Ustaz? Akhina Zen? Iya. Tajim? Watarjim. Wahadatul. Nah, Wahadat daurah hasasul peran penting masjid ini Lanjut. terus berlanjut. Alhamdulillah bagi Allah segala pujian sampai hari kita ini sehingga hari ini ila yaumina. Sampai hari kita saat ini. hingga hari saat ini di banyak masjid orang Islam. Klasifikasi ini maksudnya hingga hari ini kita nggak pakai hatta ya, pakai ila yaumina juga boleh. Biasanya kan teman-teman pakainya hatta. Hatta itu biasanya setelahnya fiil ya, tapi kalau mau digabungkan dengan isim pakainya ila. Merupakan sebuah masa ya, jangka waktu sampai mana dari mana, min ilah kayak gitu biasanya. Ila yaumina hada. Lebih biasanya kita kalau bilang kan hada yaum gitu kan ya, ilah sampai hatal an gitu ya. Hatta al-an boleh. Tapi kalau di sini dia pakai kalau mau menunjukkan ayo sampai hari ini loh. La yaumina hada. Jadi teman-teman bisa kreatif ya. Hatal yaum, hataan, ila yaumina hada. Itu sesuatu yang baru juga yang mungkin dalam penulisan. Kasir min masajid muslim. Dalam penulisan kasir itu biasanya kita pakainya sifat mausuf ya, kayak misal madanakul masjidul muslimin kasiron, apa misal fulan nuktoh
kabiron, nuto kolilan. Padahal kita bisa bilang fi kolilin, fi kasirin, fi boleh itu lebih. Nanti bingung kasiron statusnya apa di sini Ustazah, sifatkah apa, karena nanti pasti isim berjajar-jajar. Tapi kalau kita kasih jer lebih aman. Makanya kita pakainya fi kasirin min itu fi apa misalnya aksarin ya. Artinya biar nggak jadi mata sifat di belakang, biar nggak numpuk ya. Itu juga boleh. Nah, Nastamir, tafadol Dina Zen, Fiminatin, Tarin. Di wafi madinati mislan dan di kota misalnya Contohnya, misalnya Kota karena Tarim, masa Di Yaman. kota Kota Tarim Tarim. contohnya. karena Iya. masa Masa jiduha Kenapa? masjid-masjidnya senantiasa masjid-masjidnya masih dipenuhi ya, senantiasa dipenuhi dengan Dengan dimensi ilmu. iya dimensi keilmuan dengan dimensi-dimensi keilmuan yang diwariskan ulama kan betul sorry dari generasi ke generasi ya, jilan wa ba'da jilan. nah sulaha mislu ulama ya, dari jilan ba'da jilan. Min apa sinonimnya jilan apa, naslin ba'da naslin juga bisa ya, naslin jahit, generasi ke generasi, kayak bahasa Inggris juga ya, jilan generasi jahit. Hasana nastamir fal'an tafadol akhina Zahran ikro summa tarjim aidon wa masjidul baitur rahman. Nah, Wa masjidu baitur rahman alladhi yaqa'u bimantiqati bari haddatha wala haraju minal masajidi allati ta'miru bikathiri minal anshitati ghairis salawat. nah, kelas hatta huna dulu. Ya dulu. Dan Masjid Baitur Rahman yang terletak di daerah Bari. Haddatsa Wala haraj. Apa yang kemarin maksud hadas wala haraj? Haraj itu kan sakit, tapi di sini maksudnya apa? Luka. La haraj maksudnya sama kayak la syakka. Oh, dan tidak dilakukan lagi. Hadasa telah diceritakan dan banyak orang yang tahu ya. Dari merupakan masjid yang aktif ya. Masjid yang aktif dengan banyak dari kegiatan selain sholat. takmir itu apa takmir? Tu'ammaru takmir. Aktif bukan Ustazah? Nah, kalau amar pakai amar pemerintah ya, tapi amar ada namanya ada takmir masjid, maksudnya apa? Dia bagian apa? Bagian pengelola masjid. Iya, mengelola. Iya, betul. Masjid yang aktif. Iya, benar. Makanya ada yang takmirot. Takmirot itu kayak servis kan. Misal kayak orang-orang pada takmir. Berarti di sini masjid-masjid yang dikelola itu masih banyak dengan kegiatan. Oke. Dan dikelola masih banyak dengan kegiatan selain sholat begitu ya. Jadi nggak hanya masjid itu digunakan dalam ibadah, ya khusus sholat 5 waktu, tapi banyak hal seperti yang di Pare, ada yang mungkin pernah ke masjid itu mungkin ya, para wisata juga belum pernah. Nah ternyata di situ ada kegiatan selain kegiatan berkaitan dengan sholat. Boleh loh, nggak cuma belajar. Sebetulnya ada yang bilang, misal di teras-teras kita pakai olahraga, tapi ingat tidak boleh sampai mengurangi rasa hormat ya. Tapi itu justru kegiatan positif juga. Akhirnya ketika masjid ramai dengan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya, maka insya Allah masjid itu tidak akan ibaratnya ada orang nggak mampu, nggak punya rumah, itu pastinya harus bisa tersematkan ya. Mereka bisa nyaman. Bahkan ada beberapa masjid yang
si bantal. Ada juga beberapa masjid yang Ustazah pengen sholat nih digembok, mana ya gimana mau sholat digembok kan gitu juga. Mungkin di sisi lain mungkin tidak mau membersihkan. Nah itu juga sayang sekali masih belum terkelola dengan baik ya. Jadi bagaimana bermanfaat banyak. Syukron nastamir wahya benar tafadhol akhina Farudin ikra summa tarjim. Apa yang benar? Wahuwa al-labnatu Rubna. al-labnatul ula libina'i mabanil madrasati wal fusuli al-muta'addidati. Naam. Fima ba'd. Fa'ansyitatul ma'hadi ما هذا تمر كذا Naam. صحيح تمر ما هذا يا أستاذ Tamar kazat. تمر كذا Tamarkazat. Ah. Tamarkaz. تمر Markaz. كذا فيه Oke. Naam. فيه أن ذاك Anzaka. Naam. Ma makna? نعم ذاك Dari awal dulu labenatun اللبنة bermakna Mada? ما معنى Kalau لبن kita kalau kita bilangnya labanun susu ya, tapi labenatun bermakna Batu. batu Labin. batu pertama. Oh batu pertama gimana mabana madrasah Fondasi. oh Fondasi pertama maksudnya. oh Fondasi fondasi pertama Oke. untuk Fondasi untuk dibina bangunan ya, betul. bangunan sekolah dan kelas-kelas yang bermacam-macam Di dalamnya. di dalamnya fima ba'd. Ma maksud hadza fima ba'd. Di dalamnya. Nah gini, fima ba'd dan seterus gini. Kadang kita bilangnya fima ba'd. Ada beberapa pertanyaan wa ba'd. Ba'du itu kan setelah, tapi fima ba'd bermakna Selain itu ya. dan selain itu. Nah, Oh. jadi ada hal lain gitu ya. Kita nggak cuma bilang kita kan selalu nukternya wa ghairu zalik gitu ya. Fima ba'd dan lain dan seterusnya dan lain-lain dan masih ada lagi gitu loh. Bukan cuma lain dan masih ada kelanjutannya gitu ya jatuhnya. Artinya fondasi pertama dalam pembangunan sekolah, kelas yang beragam dan hal-hal yang lain ya seterusnya. Fa'asyitatul ma'had dan kegiatan pesantren itu difokuskan di dalamnya dengan apa? Anzakun bermakna? Anzak. Ma makna anzak? Anzaku. Apa ya? Untuk apa? Difokuskan untuk? Wah. Tafadhalu iftahu la ba'sa lo dibuka komusnya. Anzaku. Naam. Ma makna? Ma makna? Herzan? Pada saat itu? Pada waktu itu? Pada saat itu. Zaka. Itu. Zaka. Antum cari di mana akhirnya? Semuanya ditulis jadi satu. Ya nggak ketemu. An sendiri. Kemarin kan an sudah. Masih ingat nggak? Kemarin ada an, wa, sekarang dan seterusnya. Iya. Maksudnya saat ini dan saat itu. Pada saat itu. Jadi artinya bahkan dalam masjid-masjid sekalipun bahkan itu merupakan pondasi pertama untuk sekolah. Jadi nggak cuma untuk sholat. Jadi orang melakukan kegiatan sekolah, belajar mengajar di awal mula dulu juga berada di dalam masjid. Diawalinya di masjid. Wa ila yaumina hadza. Hati-hati ya, ada kalimat-kalimat dirasa aneh. Teman-teman balik lagi ke sorofnya ya. Atau misal dipecah-pecah aja dulu. Nastamir. Fal'an tafadhol. Akhina. Uktina boleh nih. Uktina Nurul bisa bergabung. Jadi putus-putus sepertinya.
Naam, La. Ustazah. Tafadholi iqra'i. Nah, alhamdulillah. Wa ila yaumina. Naam. Wa ila yaumina hadza la tanqati insyitatin hadzal masjidi La tanqati'u ansyitatu hadzal la tanqati'u masjidi. insyitatu hadzal masjidi ala midari Ada arba'u wa isyrina sa'atan takriban. takriban li annaha tabi'atan li angsyata Ansyitoh. Ansyitatin. Na'am al-ma. wa nazama wa fi kulli subahi zuyinatil masjida halaqatul ilmi ma'a mukhtalifa fanunah fanunah. Naam, Ustaz. Mukhtalif fununi. Oh, Fanunih. Fazada Fa'izdad. fa'izdadal masjidi runiqa wa biha'a wala nabalighu in Balagha yubalighu. Fil madi dulu. balaghu yubalighu wala nubalighu in kulna innahu suratan musaghiratan suratun musaghiratun lil masjidil haram ayyama khusubatuhum bil ulama'il ajallai fima mado Fima mado min zamanin qaribin. Tayyib, syukran. Fal'an huna makna asyita khalas ya. Madar ala madari arba. Madari. Selama sekitar 4 ya. Nah, takriban juga sekitar. Takriban bimana kira-kira. Nah, tabi'ah mana tabi'ah yatsba'u mutatabi'ain. Pengikut atau mengikuti. Mengikuti nizam, munazam, nizam. Ada peraturan. Sorry. Zuyinat, zaina, zen, menghias. Halako, sekarang halako Arabi kita lakukan. Halako tuh apa maksudnya? Pertemuan. Halakotul ilmi, pertemuan-pertemuan di mukhtalifun funun. Mana? Funun. Berbagai Ada permasalahan. beragam apa? Funun. Cabang. Nah, beragam cabangnya. Funun. Apa ya mana? funun? Bukan seni, Ustaz. Ustaz juga mikirnya seni ya. Cuman di sini kira-kira nyambung nggak dengan berbagai macam cabang mungkin. Cabang ilmu cabangnya mungkin. Ini seni tadi funun fani itu seni ya, skill kayak keterampilan seni gitu. Nah, mukhtalif itu kan beragam. Maksud dengan beragam kesenian, dengan beragam apa tadi keterampilan, keahlian ya. Izdada zada rabbi zidni ilma. Mana? Bertambah. Yazid runak. Indah. Masih jadinya indah. Bahia. Apa? Bersinar. Bersinar. Apalagi selain bersinar, selain indah, bahasanya. Megah. Nah, bahia. Ada yang namanya bahia. Ada orang namanya bahia juga. Balagha yubalihu. Mubalik mana? Nubaligh. Balagha. Menyampaikan. Musaghira, mukabbira. Masjidil Haram. Haram pakai alif ya. Ayam khusubatuha. Mana khusubah? Khosbun. Khusubah. Kemasan. Naam. Bil ulama'il ajalla. Yang jalil apa? Ajalla. Jalaluhu. Lafzul jalalah, jalla. Mana? Yang terkemuka. Ulama-ulama yang agung, yang tinggi, yang terkemuka. Nah, fima mado sepanjang fima mado min zamanin qarib. Fima mado ini sering banget dipakai. Fima mado
pada masa Misal Di masa cai lalu. cita di masa lalu, di zaman yang terdekat. Cai Oh. tak Hasanan, tafadol. Siapa yang mau nerjemahin? Silahkan. Gampang kok. Udah diartikan tadi. Taib. Dan sampai hari ini, kegiatan itu tidak terputus di dalam masjid ya. Sekitar sebanyak berapa? Arba'u wa ishruna itu kalau kita mau ngangkain, ingat-ingat ya, puluhan dulu apa satuan dulu? Satuan dulu, 24 jam ya. Jadi selama 24 jam itu kegiatannya sampai hari ini. Di mana tempatnya? Di masjid apa? Ayo jangan lupa tema kita bukan masjid ini, tapi di Masjidil Rahman ya, yang ada di Pare ya. Jangan nyasar di Masjidil Haram, masih di masjid sini ya. Nah, jadi nggak terputus kegiatan tersebut. Kenapa? Karena mereka mengikuti kegiatan yang ada di pesantren dan juga aturan-aturan yang terdapat di dalam pesantren. Dan setiap pagi masjid-masjid tersebut dihiasi dengan pertemuan-pertemuan ilmiah dengan berbagai macam kesenian, keterampilan ataupun kegiatan pastinya ya. Dan ditambah lagi masjid tersebut semakin menarik, semakin indah dan semakin menyenangkan lah ibaratnya ya. Nah, artinya masjid kan jauh lebih senang ya kalau diisi dengan hal-hal yang positif dan hidup ya, maksudnya runak jadinya nyaman. Walau balik dan nggak sampai di situ juga ya, sebagaimana kita omongin tadi ya. Inau suratun ini adalah merupakan gambaran kecil. Artinya gambaran kecil dari Masjid Haram yang mana hari-harinya itu dengan dipenuhi dengan apa tadi, keemasan ulama-ulama yang agung di dalamnya, yang mana Bima yang sebagaimana yang telah lalu di zaman yang terdekat ini. Artinya ini miniatur, iya, bagus ketemu Musakhara. Suratul Musakhara itu gambaran miniatur. Wah, keren banget. Akhinazen ya. Kosakata Indonesianya itu loh. Jahijitan. Nah, syukron. Seperti itu ya. Nah, Ustazah akan kembali lagi ya. Hati-hati. Tema kita tuh sebetulnya sekilas pandang tentang Masjid Baitur Rahmah. Jadi sebelum kita memaparkan Masjid Baitur Rahmah, sang penulis ini tadi itu mengajak kita untuk menjelaskan fungsi masjid secara general. Ada dua unsur yang tadi kita pelajari ya. Yang pertama masih ingat sebelum munculnya yaitu masjid sebagai tempat ibadah. Dua unsur ini masuk di awal, kemudian kita ketemukan ya sebagai ide pokok, kemudian membahas juga bagaimana kegiatan masjid dalam apa saja dilakukan, yaitu berupa kegiatan belajar mengajar dalam masjid. Semua sudah dijelaskan di awal paragraf pertama ya. Bahkan kemudian di paragraf kedua beliau membawakan bagaimana orang-orang Islam muslim terdahulu ya sebagai penguat. Barulah nantinya paragraf ketiga pun masih dia sedikit membahas tentang masjid yang ada di kota Tarim ya. Nah, di sini baru dia membawakan Masjid Baitur Rahmah. Jadi intinya di akhir ini tadi kesimpulan dari apa yang dibahas, sekilas pandang, benar-benar sekilas ya. Sehingga balik lagi di intinya, ini adalah miniatur dari Masjidil Haram sebagai simbol dari masjid terbesar yang ada di dunia. Gitu. Jadi penulisannya rapi dan sangat apa ya? Kalau bahasa kita hook ya. Bagaimana menarik apa ya bahasa Indonesia hook itu kayak nyangkutin ke sebuah topik ke Baitur Rahmahnya itu sangat dipaparkannya sangat menarik kemasannya. Nah, oke, lanjut ya. Bagaimana kalau kita perhatikan ini bahwasanya ide pokok pada paragraf pertama berarti masjid ibadah, dapat ya. Yang kedua, masjid dari sisi kegiatan belajar mengajar. Nah, sempurnalah penyusunan makalah ini dengan adanya dua unsur tersebut dengan tetap membawa topik masjid secara spesifik yaitu Masjid Baitur Rahmah. Gitu cara penulisan, sederhana aja. Oke, nanti kita lihat lagi ya bagaimana penulisan tentang personal kemarin ya. Tapi kan ini kan artikel ya. Ini udah jadi sebuah artikel loh. Karena dia menulis dengan beberapa paragraf ya. Biasanya ada batasan dalam artikel, ada 1000 kata,
ada dilihat nanti tahu dari mana sudah nggak usah dihitung wahid isnin salasa enggak ya. Kalau ditulisan kita wahid isnin salasa, tapi kalau kita ngetik kelihatan 500 kata, 300 kata dalam misal mau dikirim nih di jurnal mana, nggak usah jurnal berat ya, di website mana nih, boleh dikirim. Pengen perkenalkan jadi sebenarnya momen bahasa Arab itu sebagai budaya kita untuk memperkenalkan Indonesia ke negara lain, negara-negara Timur Tengah misal. Apa sih hal-hal yang menarik bisa kita samakan juga dengan hal-hal yang di Timur Tengah atau sesuatu yang tidak ada di sana tapi ada di sini. Nah, itu bisa memperkenalkan budaya kita gitu. Jadi tentunya dengan keislaman yang Indonesia ya. Jadi bisa menjadi duta apa ibaratnya ya, duta pariwisata dan lain sebagainya. Baik, kalau ini lebih dari satu paragraf pastinya. Tadi kita temukan ada 3 paragraf dengan 2 ide pokok masuk di masing-masing tema dan ide pokok yang terakhir itu berkaitan dengan topik yang sudah diutarakan. Ternyata mudah sekali ya. Yang penting kita nggak kemana-mana juga ya. Jadi di sisi lain kemana-mananya itu bermanfaat. Sudah dapat di ide pokok apa yang pengen kita bahas. Kita tentukan dulu apa sih tema apa yang kita bahas. Jadi ide pokok pertama, kemudian ide pokok kedua juga, baru terakhir sebagai kesimpulan. Jadi pelan-pelan aja. Kalau ini tentang masjid, jangan juga dibatesin gara-gara masjid akhirnya kita terbatas. Kadang kita kalau dikasih contoh satu rasanya cuma itu doang yang putar, enggak ya, boleh bebas sebetulnya, tapi ya nanti itu bertahap aja ya. Kita nggak ngasih untuk hari esok karena alhamdulillah yang hari ini sudah mengumpulkan 3 orang, belum sempat baca ya, mudah-mudahan besok sudah sempat untuk membacanya. Yang lain masih ditunggu, kalau bisa besok semua selesai, kita dari awal jalan kita baca satu persatu supaya tugas yang jenjang 10-nya tidak tertinggal. Baik. Oh ya, Ustazah minta ya dari kemarin mufrodatnya boleh kalau ada waktu ditulis biar nanti kalau ketemu lagi mufrodat itu nggak lupa gitu ya, kayak apa contohnya yazala, yazalu itu kan gampang tapi ternyata agak lupa Ustazah. Atau misal di sini andaka aja nyari di kamus masih, padahal an sendiri daka. An itu udah loh kemarin. Daka itu juga pernah dalika daka ya. Nah, berikutnya apa? Banyak sekali. Silakan ditulis. La haroj juga dicari secara detail di kamus. Apa sih? Haroj sendiri itu makna loh. Tapi la haroj tapi menjadi sesuatu yang lain. Jadi kadang kalau munfarid ya, maksudnya mujarrad itu sendiri maknanya lain. Tapi kalau murakkab sudah susun itu udah melebur. Jadi bahasa aslinya akan hilang. Hadasa wala haroj. Itu. Ma khotara bibalin misalnya. Bal itu sendiri maknanya lain. Ada tawala kharaj. Ada tawala kharaj. Di sini apa artinya akhirnya kita mengartikannya? Tadi di Anda terputus-putus saja. Dan Masjid Baitur Rahman yang terletak di Pare, di mana semua orang tahu ya, sudah banyak orang membicarakannya gitulah ibaratnya. Haddasa wala, sebagaimana yang sudah dibicarakan tanpa ada nggak diragukan lagi kayak gitu, kayak la syakka juga gitu. Ditulis ya supaya nggak lupa. Hasanan. Jadi kalau teman-teman nulis boleh loh pakai penguat kayak hadasa wala haraj, rasa syukur alhamdulillah, atau strip masya Allah ala nikmatillah, itu strip ya, nggak harus dalam kurung, itu boleh juga. Jadi sebuah ungkapan yang kita tidak melupakan hal-hal yang puji-pujian terhadap Allah. Jadi melibatkan kata-kata baik ya di dalam tulisan itu juga bagus ya. Ada banyak sekali kita temukan kayak tiba-tiba bilang wasyukru walhamdu dalam strip gitu, itu juga boleh. Jadi banyak sekali ya gambaran penulisan bahasa Arab itu sopan ya, kalau dilihat-lihat itu kayak sopan banget gitu. Kita di sisi lain tetap puji Allah di saat kita ingin memaparkan sesuatu gitu. Keren ya bahasa Arab. Hasanan yakfi hatta huna. Selamat beribadah ya kalau Lailatul Jum'ah. Wa sanaqta atirasa di lailah bikiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazala musyarikatikum ila liqa ghadan insyaallah fi yaumil jum'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Masalah.